Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Saudara-saudaraku, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita masih meneruskan pembahasan kita tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kualitas tidur yang baik itu yang seperti apa. Di beberapa podcast sebelumnya kita sudah sampaikan ya berapa lama kita tidur ya, itu tergantung dari usia ya. Usia makin awal-awal kehidupan itu tidurnya lebih banyak dan kemudian perlahan-lahan berkurang di usia anak-anak, di usia remaja dan dewasa. Dan ketika dewasa maka minimal kita tidur diharapkan adalah 8 jam. Itu adalah standar yang paling umum dan paling kita ketahui di mana-mana ya. Tidur yang baik adalah 8 jam. Nah, pada hari ini karena juga kualitas tidur itu tidak hanya ditentukan oleh berapa lama kita tidur, tapi juga kualitas tidurnya. Walaupun demikian, lama tidur ini juga menjadi salah satu indikator dari kualitas tidur ya. Tetapi tentu ada indikator-indikator yang lain untuk mengukur sejauh mana tidur kita ini berkualitas baik, berkualitas cukup, atau bahkan berkualitas buruk atau rendah ya. Jadi indikator yang pertama dari kualitas tidur yang baik adalah berapa lama kita tidur setiap malamnya. Jadi kalau kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari selama 8 jam, ya minimal 7 jam, ini bisa dikatakan merupakan pertanda bahwa kualitas tidur kita ini baik ya. Tentu jumlahnya juga akan ditentukan juga oleh aktivitas fisik kita di siang hari itu ya. Kalau kita melakukan aktivitas fisik yang berat, tentu jumlah jam istirahatnya akan juga lebih panjang. Kemudian yang kedua untuk mengukur kualitas tidur kita adalah perasaan dan kondisi tubuh ketika kita bangun tidur. Jadi ketika kita bangun tidur, banyak orang yang kadang-kadang tidak menunjukkan suatu kondisi yang segar, bahkan kadang-kadang pusing, kadang-kadang letih, kadang-kadang loyo, kadang-kadang lesu ya. Jadi ketika kita bangun tidur dengan perasaan-perasaan seperti itu, tentu kualitas tidur kita belum baik. Jadi kalau bangun tidur tidak menunjukkan sebuah kesegaran, ya berarti tidur kita itu belum berkualitas. Kalau tidur kita berkualitas, maka bangun itu tentu menunjukkan sebuah kesegaran yang lebih, energi yang lebih. Ya, setidak-tidaknya dibanding ketika kita mau tidur, maka bangun tidur itu menjadi lebih segar ya. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga untuk mengetahui sejauh mana tidur kita ini berkualitas atau tidak adalah dengan kita mengetahui berapa sering kita terbangun ya. Jadi di malam hari kita ini seringkali dalam tidur kita ada saja yang akhirnya kita itu harus bangun ya. Ada yang bangun karena mungkin ada tanda-tanda ingin buang air kecil ya, atau yang lain ya. Jadi ketika kita sering terbangun, itu tentu menunjukkan kualitas tidur kita yang kurang baik ya.
Seorang pasti pernah mengalami terbangun saat tidur malam dan hal ini memang wajar. Jadi sebenarnya terbangun wajar ya. Tetapi ketika itu terlalu sering, maka itu menjadi tanda ya, tanda bahwa tidur kita ini kurang berkualitas. Normalnya terbangun di malam hari itu adalah 1 sampai 2 kali. Jadi untuk 1 sampai 2 kali is normal ya, masih normal. Tetapi kalau sudah di atas 2 kali, itu menunjukkan salah satu indikator dari tidur kita yang kurang baik. Biasanya digunakan untuk kamar mandi ya, atau juga yang lain ya. Para ahli menyarankan bahwa tidur malam yang tidak terbangun atau bangun tak lebih dari 1 kali merupakan indikator tidur berkualitas. Jadi sebaiknya cukup 1 kali ya, maksimal 2 kali lah gitu ya, masih dianggap itu berkualitas. Kemudian yang keempat ya, apa tanda tidur kita ini berkualitas adalah kondisi di siang hari. Kondisi tidur yang baik bisa juga dilihat dari bagaimana kondisi Anda ketika beraktivitas pada siang hari. Para ahli seperti Chris Winter dalam The Sleep Solution menyebutkan misalnya saat meeting, mengikuti kelas dan hal lainnya merasa ingin tidur sepanjang waktu, bisa jadi itu adalah indikator kualitas dan durasi tidur yang kurang. Pertimbangkan juga apakah Anda merasa sering marah, mudah lupa, dan sulit berkonsentrasi. Sebab perasaan-perasaan seperti itu pun menandakan bahwa Anda kurang waktu untuk tidur yang cukup. Jadi di tempat kerja, di tempat sekolah, kuliah gitu ya, ketika kita masih merasa terngantuk gitu ya, kemudian bahkan juga marah-marah, ya mudah lupa gitu ya. Ini juga menunjukkan indikator bahwa tidur kita ini kurang berkualitas. Nah, yang kelima ya, ternyata di saat ini kita sudah ada satu alat pantau ya. Jadi untuk mengetahui apakah kita berkualitas atau tidak tidur kita bisa dipantau menggunakan fitur dan aplikasi khusus ya. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan fitur maupun aplikasi khusus untuk memantau tidur kita. Biasanya di fitur itu terdapat di smartwatch Garmin ya, dengan Sleep Score dan Sleep Insight gitu ya. Di mana fitur tersebut dapat melaporkan bagaimana kualitas tidur dengan cukup akurat. Apakah sudah cukup baik, apakah cukup ya, atau kurang melalui skor atau angka. Tak hanya memberitahu kualitas tidur saja, fitur dan aplikasi tersebut juga memberikan saran apa yang harus dilakukan oleh pengguna ketika dalam kondisi kurang tidur. Nah, tentu ini menjadi keren ya. Di samping itu ya, dengan fitur ini kita bisa melihat kualitas tidur selama beberapa hari terakhir dan dapat digunakan sebagai data pembanding gitu ya. Jadi kita bisa melihat tren kita ini sejak kapan sih kalau itu bermasalah gitu ya. Baik, jadi itu tadi 5 indikator dari kualitas tidur kita ini apakah cukup baik. Tentu saja kalau kelima-limanya menunjukkan poin yang baik, ini memastikan ya bahwa kualitas tidur kita memang betul-betul baik. Tetapi kalau ada salah satu indikator atau 2 indikator bahkan 3 indikator menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik, tentu kualitas tidur kita perlu kita evaluasi dan perlu kita perbaiki ya. Baik, sebagai penutup bahwa untuk mengetahui kualitas tidur yang baik, maka kita akan diharapkan untuk terus memperbaiki kualitas tidur kita ya, supaya tentu saja untuk mengimbangi dari kualitas tidur yang baik itu adalah aktivitas olahraga dan juga pola makan ya. Tentang aktivitas olahraga, aktivitas fisik kita sampaikan, dan mungkin ke depannya setelah kita selesai membahas tentang perilaku tidur, kesehatan dan Islam, nanti kita akan bahas tentang pola makan kita. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.